Sebagian dari desi pinjol ada yang datang ke rumah apabila kalau kalian sedang gagal bayar. Kalian yang sedang gagal bayar mungkin bingung ya, apalagi ada yang mengancam desanya untuk menyita aset kalian kalau desanya itu mau ke rumah. Kalau kalian pernah diancam sama dese yang pingin menyita aset kalian, terus kita harus bagaimana? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekaligus Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan solusi gagal bayar. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya lancar, dan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Sebagian desi pinjol ada yang datang ke rumah untuk menagih ya, terutama untuk pinjol-pinjol yang mengantongi izin dari OJK. Nah, si desa ini diberi waktu ya 90 hari untuk menagih kalian yang gagal bayar. Walaupun ada peraturan 90 hari nggak boleh lagi, tapi tetap ada yang menagih ya. Karena para pinjol ini boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih. Video itu tentang masalah 10 hari saya udah pernah bahas ya di video sebelumnya. Kalian boleh lihat di video-video saya yang lainnya. Nah, meski demikian ya, desa pun sebelumnya tidak semata-mata langsung datang ke rumah saat kalian gagal bayar. Namun sebelum desa datang ke rumah biasanya tuh ada penagihan dulu melalui telepon, memastikan kapan debitur melakukan bayaran, chat WA, dan sebagainya. Kebanyakan orang takut jika ada DC atau penagihan yang datang ke rumah. Sebenarnya itu nggak perlu takut ya, atau malu jika ada DC yang datang ke rumah. Tapi takut dan malu tuh hal yang wajar ya, karena kalian merasa diri kalian adalah suatu hal yang salah karena salah tidak membayar pinjaman online. Ketika tidak ada kemampuan untuk membayar, ketika kita tidak dapat kemampuan untuk membayar, kita dapat membicarakan dengan baik selama kita memiliki etikat yang baik. Selama DC yang datang bersikap tidak kasar, masih di dalam SOP, tidak di luar etika, penagihannya baik-baik aja, kita seharusnya pun menyambut dengan hal yang baik-baik juga dong. Menyambut dengan baik, mempersilakan masuk. Tetapi jika DC yang datang ke rumah tidak baik, tidak bisa diajak bicara dengan baik-baik, mengancam, bicara kasar, teriak-teriak, apalagi nih ingin menyita atau mengambil barang berharga atau aset kalian ada di rumah. Misalnya ada DC datang nih, saya mau ngambil aset karena kamu nggak bisa bayar nih. Kalau kayak gitu, sebaiknya kalian tuh lapor ke pemerintahan setempat, lapor atau RW, atau bilang aja teriakin maling lah. Intinya kalian jangan takut, karena kalian punya hak untuk mengusir DC. Yang datang apabila melakukan hal seperti itu disebut penagihan yang di luar etika. Mengenai DC yang mengancam untuk melakukan penyitaan, baik melalui telepon atau baik melalui chat, itu kalian abaikan aja ya. Karena pada dasarnya itu nggak boleh kita minjol barang kita disita, itu nggak bisa. Kita bukan kredit motor yang kredit motor itu diambil, motor pun diambil pun ada prosedurnya sebenarnya. Jadi sebaiknya tidak gentar dengan ancaman seperti itu. Hal ini mengingatkan DC ya yang menagih utang. Pokoknya kalian tidak boleh menyita paksa barang-barang milik debiturnya, karena itu ada aturan mainnya, ada hukum yang berlaku. Sebab pada prinsipnya penyitaan barang-barang milik debitur yang one prestasi hanya bisa dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Oke? Tapi jika si DC itu tetap menyita atau mengambil paksa barang-barang milik debitur, pada dasarnya perbuatan DC yang menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur ini secara hukum ini melawan hukum dan dapat dijerat dengan pasal 362 KUHP. Jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka juga bisa dijerat dengan pasal 365 ayat 1 KUHP. Jadi buat kalian semua, jangan takut apabila DC yang mengancam ingin mengambil aset milik kita apabila kita tidak mampu melunasi tagihan pinjaman online. Tidak semua aplikasi pinjaman online itu memiliki DC lapangan ya. Hanya beberapa aplikasi aja yang sudah memiliki tim penagih lapangan, dan itu pun masih dikatakan random. Kalau misalnya di daerah itu banyak yang dikunjungi DC, ya kemungkinan ada gitu kan. Mungkin DC-nya sekalian lewat atau gimana. Atau mungkin tagihan kalian besar di atas 5 juta kah, mungkin DC juga agak rajin karena bonusnya juga akan besar. Tapi kalau di bawah 1 juta udah kalian jauh nih, kalian mungkin DC akan berpikir-pikir ya, ongkos nagih juga agak mahal. Jadi intinya kesimpulannya, kalau kalian diancam sama DC ingin menyita barang aset, itu nggak bisa, itu nggak akan pernah bisa. Oke? Karena kalian minjol itu nggak akan pernah bisa ada aset-aset yang kalian disita oleh si DC. Kalaupun ada, itu oknum DC, dan itu penjahat, dan itu boleh kita teriakin maling. Oke, itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.